terima kasih Mbak Ani. Saya coba share screen ya dari saya ya. Ya, oke. Mbak Ani ini emang teman sama mentor juga sih. Karena kadang-kadang saya ngerjain ini juga ya, apa namanya industri ya Mbak ya. Iya. Jadi program profesi di masa saya itu dapat semua bidang. Jadi ada bidang klinis, bidang industri, organisasi, sosial, dan pendidikan juga. Jadi makanya ketika praktek, saya menggeluti juga beberapa bidang. Cuman memang sejak 2011 saya lebih fokus menjadi psikolog klinis anak dan remaja di Yayasan Puli. Yayasan Puli itu ya sebenarnya saya meliputi semua kasus, kecuali kami tidak menerima kasus yang terkait sama adiksi, karena memang nanti jadi dirujuk ya jika memang nanti kasus ketempat yang kayak gitu. Tetapi kasus-kasus kami meskipun mencakup semuanya, paling banyak adalah memang kasus-kasus yang terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak, terhadap perempuan dan anak. Isu kekerasan, jadi ya banyak juga korban-korban yang sifatnya mengalami kondisi trauma dalam sebagai dampak dari peristiwa kekerasan yang dialami. Itu sih dari 2011 memang lebih ini ke sana gitu. Saya lebih jadi psikolog anak dan remaja di sana. Tapi karena seperti tadi saya cerita bahwa semua bidang saya belajar di era saya dewasa juga, kadang-kadang karena tidak banyak psikolog yang yang concern sama isu kekerasan perempuan dan anak, sementara kasusnya banyak banget gitu yang masuk gitu ke Puli. Jadi saya pun juga membantu menangani kasus-kasus dewasanya gitu, secara singkat. Yes, Nah, pas siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Tadi saya juga sudah belajar dari Ibu Dini gitu, tentang daya juang gitu ya. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang empati. Saya kasih judul tuh empati, mari kembangkan sejak dini, sejak awal gitu ya, sedini mungkin. Nah, saya masuk ke materi. Bicara tentang empati, empati itu kan sebenarnya merupakan salah satu rasa atau salah satu emosi. Makanya saya mau sedikit sebentar aja kita review tentang perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu kalau dari kecil gitu ya, dari bayi lah, dari dini, bermula dari attachment. Kalau tadi Bu Dini bilang tentang hubungan yang harmonis dan segala macam, hubungan yang harmonis itu memang tidak bisa pop up gitu aja gitu, muncul gitu atau terbentuk, karena memang diawali dari awal, bahkan awal pertumbuhan individu tersebut, bahkan di dalam perut gitu ya. Terutama ketika setelah lahir bayi, nah attachment ini, kelekatan ini gitu yang juga sebenarnya cukup mendasari. Jadi bayi dan kanak-kanak awal, attachment berfungsi untuk menyediakan perlindungan. Kemudian attachment itu sendiri kan ada secure, ada insecure resistant, ada disorganized dan disoriented attachment. Kalau yang secure itu yang sehat, yang ideal. Kayak apa sih yang misalnya, let's say kalau misalnya anak-anak yang masih balita gitu, dia ditinggal sama ibunya gitu ya, atau orang tuanya lah, dia ditinggal sama orang tuanya, ya dia sedih, dia merasa kok ditinggal, tetapi dia bisa mengelola ketika orang tuanya nggak ada, dia bisa tetap misalnya happy gitu, dan ketika orang tuanya kembali terpenuhilah kebutuhan attachment itu. Nah, kalau insecure avoidance gitu, itu yang memang ada orang tuanya dia nggak secure justru. Gitu. Orang tuanya tuh bukan sosok yang secure buat dia, memberi rasa aman gitu. Makanya dia menghindar justru. Jadi mau orang tuanya ada, mau enggak, masa bodoh. Gitu. Terus ada insecure resistant juga. Insecure resistant itu ya sama insecure juga, tetapi bedanya
apa namanya, dia nggak apa nggak kalau tadi kan masa bodoh gitu ya. Kalau ini ya seperti seperti butuh tapi enggak gitu sebenarnya, mau ada orang tuanya mau enggak dia nggak peduli. Kalau avoidant attachment tadi, avoidant attachment dia dia kalau orang tuanya dia malah lebih secure, lebih aman kalau misalnya tidak dekat dengan orang tuanya, tidak ada sosok yang lekat pengasuhnya gitu, tidak dekat dengan pengasuhnya, sosok pengasuhnya tidak ada dekatnya. Nah, attachment ini mendasari pembentukan relasi antara orang tua dan anak. Jadi ini adalah dasar gitu ya, dari awal, dari sedini mungkin. Kemudian catatan yang lagi, perkembangan emosi itu mengikuti kemunculan perkembangan self pada anak. Jadi ketika self awareness itu belum muncul gitu ya, belum muncul pada anak, kira-kira emosinya itu memang masih mendasar, perkembangan emosi yang ada itu memang masih mendasar. Self-conscious itu, jadi emosi yang sifatnya self-conscious atau kesadaran gitu ya atas diri, terpisah dari orang lain gitu. Self-awareness kan juga kesadaran atas diri. Oh, saya nih individu yang utuh gitu. Saya tuh beda sama orang tua saya. Itu biasanya mulai dari 18 bulan lah kira-kira, itu baru bermunculanlah emosi-emosi yang sifatnya self-conscious. Jadi tidak sebelum 2 tahun ya emosinya masih mendasar. Seperti ini. Jadi perubahan perkembangan dari fungsi emosi, anak akan semakin mampu menginterpretasikan emosi ketika bayi gitu. Jadi fungsi emosi itu sendiri, perkembangan dari fungsi emosi itu sendiri yang awal adalah anak semakin mampu menginterpretasikan emosi. Jadi ketika bayi, emosinya tuh cenderung berdasarkan emosi contagion. Jadi kayak nular gitu loh. Jadi kenapa ketika dalam satu ruangan misalnya ada bayi menangis, satu menangis, semuanya bisa menangis. Karena begitulah masih level emosinya bayi. Nah, baru ketika 1-2 tahun mulai social referencing. Jadi ada referensi sosial. Jadi lebih memikirkan tentang emosi usia 2-3 tahun sudah bisa menyatakan yang dialami dan emosi terkait dengan keinginannya orang. Terus kemudian saat masa kanak-kanak tengah, interpretasinya itu menentukan tentang situasi khusus. Jadi orang lain bisa memiliki, mereka paham bahwa orang lain tuh bisa memiliki emosi yang berbeda saat individu mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Jadi bisa aja ekspresi, mereka tahu gitu bahwa kalau misalnya yang temennya yang satu itu menunjukkan ekspresi emosi tertentu gitu. Nah, mereka tuh tahu gitu bahwa dengan ekspresi emosi yang sama bisa saja interpretasinya beda-beda. Itu kalau masa anak-anak tengah. Tapi sebelum itu mereka belum mampu gitu memahami hal itu. Nah, kemudian pada kanak-kanak akhir, ekspresi emosi tidak selalu merefleksikan perasaan yang sesungguhnya. Jadi mereka tuh paham gitu bahwa misalnya mamaku nih, misalnya mamaku tuh sebenarnya lagi sakit nih, nggak enak badan gitu. Tetapi karena ada tamu gitu, kemudian mamaku tetap ceria. Padahal sebenarnya mamaku lagi nggak nyaman. Mereka paham, tidak ada kompleksitas seperti itu. Kemudian pada remaja, anak bisa menghargai bahwa manusia bisa memiliki perasaan yang ambivalen atau membingungkan terhadap orang atau situasi. Jadi kompleksitas emosi itu remaja sudah paham, karena mereka sendiri sebenarnya masa di mana mereka juga mengalami hal itu. Jadi kok kadang gue seneng sebenarnya sama dia, tapi gue sebel juga gitu. Jadi emosi itu nggak sederhana gitu, mereka sudah cukup paham. Nah, kemudian yang berikut lagi, fungsi emosi yang lain adalah mengembangkan itu tadi, termasuk self-conscious emosi. Jadi emosinya itu berdasarkan kesadaran bahwa dia itu
ada di tengah-tengah lingkungan, dia itu berbeda dari lingkungan, ada orang lain. Nah, emosi dasar, tadi kan kalau saya bilang bahwa diawali dengan emosi dasar yang sejak bayi ada marah, takut, senang, jijik, itu kan awal. Lahir hingga beberapa bulan, emosinya tuh sebenarnya antara tertarik, tidak nyaman, jijik, atau diri, hanya seperti itu. Kemudian split lagi, gitu ya, lebih kompleks lagi, kompleksnya bayi, ada marah, senang, terkejut, sedih, takut. Itu setelah beberapa bulan. Nah, kemudian barulah setelah prasekolah, mereka mulai bisa merefleksikan. Jadi bagian efeksi yang merefleksikan standar sosial dan kepedulian pada orang lain. Jadi udah ada perasaan salah, malu, rasa bangga, empati. Ini yang disebut self-conscious tadi. Jadi makanya self-conscious itu baru muncul ketika muncul self-awareness. Karena udah sadar bahwa ada orang lain di sekitar saya, di luar saya. Sehingga udah ada perasaan bersalah, ada rasa malu. Jadi membandingkan, merefleksikan dengan standar sosial. Ada rasa bangga, kemudian empati. Kemudian mulai anak di masa anak-anak akhir lah ya, atau remaja, mulai belajar tentang regulasi emosi, strategi dalam mengelola situasi yang menekan. Meskipun ini juga nggak tiba-tiba muncul, tetapi yang memang dimulai dari kecil, dari dini, dari kanak-kanak awal, dari batita, dari balita, untuk regulasi emosi. Tetapi lebih mantap lagi, lebih memang mereka siap, itu ketika anak akhir dan remaja awal, remaja mulai. Kemudian juga belajar melalui role model, jadi menghargai emosi dari orang lain yang membantu berurusan dengan langsung mengarah pada masalah, jadi konfronting atau usaha. Puncaknya menentukan kapan mengekspresikan emosi di depan umum. Jadi proses juga perkembangan emosi adalah anak belajar melalui role model, menghargai reaksi emosi juga gitu. Jadi ketika kadang orang tua kan berpikir, aduh deh di depan anak-anak nggak perlu deh saya menampilkan emosi-emosi perasaan saya gitu, udah biar aja gitu. Tetapi semestinya anak tuh belajar dari lingkungannya gitu untuk bagaimana menghargai reaksi emosi, bagaimana cara mengekspresikan emosi. Jadi ketika orang tua bersedia membuka diri untuk menampilkan emosinya, termasuk mengekspresikan perasaan, entah itu negatif atau positif, di situ sebenarnya anak-anak belajar cara, tentunya yang sehat. After that kan kemudian kita mengelola, termasuk anak akan belajar untuk mengelola. Nah, kemudian ada lagi gitu, di fungsi saat masa remaja membawa rasa kecemasan dan tekanan. Jadi karena kita tahu masalah pubertas, muncullah kemudian fungsi emosi tadi itu bergumul dengan rasa kecemasan dan tekanan. Seolah-olah kok remaja kayaknya mundur lagi ya regulasi emosi. Kok mereka on off nggak dulu kayaknya udah tenang pas kanak-kanak akhir gitu ya, mereka tenang, bisa ngatur emosinya, bisa mengendalikan emosinya. Kok pas remaja sekarang udah mulai lagi muncul, mudah tersinggung gitu kan, gampang marah gitu kan, kemudian jadinya gampang panik gitu, seperti itu, ekspresif lagi kan. Nah, seolah-olah tuh apa kembali mundur gitu, tetapi sebenarnya bukan kembali mundur, karena itu masalah pubertasnya, isu pubertasnya. Jadi seolah-olah kembali mundur, tetapi sebenarnya saat pubertas itulah digunakan untuk belajar coping strategi yang efektif saat remaja itu. Justru itu masa-masa di mana yang mereka struggle, tapi mereka juga sekaligus belajar coping strategi. Dengan cara apa? Bantuan role model, gitu ya, role model, kemudian dampingan dari orang tua. Dampingan, bukan lagi, karena udah remaja, bukan lagi kayak anak-anak dulu yang memang diatur atau dibimbing sepenuhnya, tetapi ini dampingan. Kemudian kita masuk ke empatinya itu sendiri.
tadi kan empati itu memang merupakan rasa atau emosi. Kita akan ambil setelah kita tahu tentang ini perkembangannya bahwa emosi itu ternyata dasar gitu ya, yang sederhana, yang simple, kemudian semakin elaboratif, semakin kompleks gitu ya. Semakin bertambahnya usia, semakin anak bisa merasakan kompleksitas emosi. Semakin elaboratif juga mereka bisa memahami, kadang emosi seseorang itu yang ditampilkan tuh enggak serta-merta memang menginterpretasikan memang apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, termasuk empati. Empati itu juga ada di tahap-tahap lanjutan. Meskipun ketika self-awareness mulai muncul, gitu, jadi 18 bulan lah, 2 tahun lah, 2-3 tahun itu anak-anak batita 2-3 tahun itu sebenarnya sudah ada loh awal-awal mereka berupaya untuk berempati. Gitu. Empati itu apa sih? Empati itu adalah perasaan di mana seseorang individu itu melibatkan diri dengan pengalaman perasaan yang sama seperti orang lain, terutama saat mengalami luka atau situasi yang menekan. Atau ada lagi yang mendefinisikan sebagai kemampuan atau kapasitas individu untuk memahami perasaan, pikiran atau sikap dari orang lain, seolah-olah seperti memang individu tersebut merasakan atau mengalami hal yang sama. Jadi itu empati. Atau ada istilah walking in another person's shoes gitu, jadi berusaha pakai sepatunya orang. Kemudian atau melihat dunia lewat mata orang lain, lewat sudut pandang orang lain. Nah, empati ini tentunya melibatkan proses berpikir. Dia rasa yang cukup kompleks karena membayangkan, seperti abstrak gitu ya, karena membayangkan orang lain, bagaimana ya rasanya jadi orang lain. Jadi fungsi kognitif, fungsi proses pikir tentunya terlibat juga dalam rasa ini. Kemudian seperti saya bilang tadi gitu, 2-3 tahun sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda individu berempati. Contohnya nih, mereka bisa loh, anak 2-3 tahun itu sudah bisa peduli ketika orang lain tidak nyaman. Jadi mereka akan kemudian berusaha menyamankan dan membantu. Misalnya nih kalau anak batita gitu, misalnya dengan mamanya ya, interaksi dengan mamanya. Mamanya udah menunjukkan misalnya lelah gitu, capek. Aduh dek, mama capek ini, mainanmu kok belum diberesin gitu misalnya. Mereka akan peduli dengan kalimat itu, peduli dengan kata-kata itu, dan kemudian mereka akan mau beresin. Tadinya kan susah banget kan kalau suruh beresin mainan gitu, atau mereka masih pengen main gitu. Tapi ini mereka concern gitu, mereka sudah bisa gitu menunjukkan tanda itu, peduli gitu, dan membuat nyaman. Atau misalnya mamanya nangis ketika misalnya ada situasi kedukaan, seringkali kan kita lihat anak-anak mengamati kita gitu, ada suasana duka gitu, terus mamanya nangis, mereka kan bertanya, kenapa mama sedih, mama menangis ya? Dia tahu ketika menangis kan mereka simple banget, mereka ketika menangis orang itu sedih. Terus kemudian biasanya gitu akan spontan memeluk kita. Gitu. Itu upaya mereka sebenarnya untuk sebagai tanda dari bahwa empati itu memang sudah mulai muncul. Terus berkembang semasa kanak-kanak hingga remaja. Maksudnya ini perkembangannya ya, proses perkembangan pembentukannya. Jadi selama masa kanak-kanak hingga remaja. Pada kanak-kanak awal, empati itu memang misalnya sebatas orang yang dikenal. Misalnya orang tua, teman-teman, kasihan temanku jatuh tadi. Tetapi mulai memasuki usia sekolah, mulai mampu berempati terhadap orang asing yang sama sekali tidak dikenal.
misalnya ketemu tunawisma di pinggir jalan, kemudian ada apa namanya pemulung gitu ya, kerjanya pemulung atau peminta-minta gitu. Mereka tuh sudah, mereka biasanya kan akan memperhatikan, terus kemudian bertanya kan, biasanya bertanya kepada kita gitu, atau melihat kita apa memberikan gitu apa misalnya bantuan gitu, mereka akan kemudian menanyakan, dan biasanya kan kita bilang kasihan dek soalnya dia nggak punya rumah misalnya. Nah, ketika kita mengajak mereka bercakap seperti itu sudah mampu gitu. Mereka kemudian menggugah perasaan mereka gitu. Oh iya kasihan. Gitu. Karena mereka karena masanya ketika masuk usia sekolah dan sekolah itu sudah bisa gitu. Bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun gitu, yang tidak terlibat secara emosi, mereka sudah mampu untuk merasa kasihan gitu, merasa membayangkan gitu apa yang dialami oleh orang tersebut. Halo? Oh, kemudian, apakah suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Oh ya, oke, oke. Seperti ya. Oke, kemudian, nah, setelah kita tahu tentang definisi dari empati itu, terus bagaimana sih kita mendongkrak atau menumbuhkan? Tadi kan ajakannya mari menumbuhkan empati sejak dini. Bagaimana kita memproses itu sedini mungkin lewat pola pengasuhan kita sebagai orang tua, atau mungkin kita sebagai pendidik gitu ya, atau mungkin kita sebagai pengasuh anak, siapapun kita, orang tua, kemudian atau eyang gitu, atau tante, om gitu ya, seperti apa? Nah, ini ada tips pengasuhan yang empatetik untuk menumbuhkan empati. Pertama-tama mungkin kita bisa mengawalinya dengan pertanyaan reflektif yang kita tujukan pada diri kita sebagai pengasuh atau sebagai pendamping anak atau sebagai pendidik anak. Apakah kita mencoba merasakan apa yang anak alami dan rasakan? Misalnya, ketika anak menyatakan kepada kita, aku takut belajar berenang, aku nggak berani, Ma. Biasanya, gitu, bagaimana kita merespon? Kebanyakan biasanya kita begitu saja spontan merespon, ah gitu aja takut. Mama dulu umurnya sudah bisa loh berenang gitu. Terus atau kita menyampaikan kamu nggak takut, cuman belum biasa aja, belum pernah nyoba berenang, jadi nggak apa-apa, kamu nggak takut. Atau bahkan ada yang memaksa melakukan, ayo bisa, kamu pasti bisa, ayo apa namanya belajarlah. Dorongan itu oke gitu, nggak masalah. Tetapi apakah pertanyaan yang tadi kita jawab gitu, mencoba merasakan apa yang anak alami dan rasakan. Poinnya adalah aku takut, perasaanku takut. Apakah kita mendengar perasaan takutnya? Kemudian yang berikutnya, pertanyaan gitu, apakah kita mendengar dengan empati? Mendengar sih mendengar, tapi apakah dengan empati? Oh, saya tahu kok cerita anak saya, kalau cerita saya ingat ceritanya. Saya tahu detail ceritanya, saya tahu tentang teman-temannya, saya tahu semuanya tentang dia. Tapi apakah dengan empati? Misalnya, aku tadi jatuh, ini masih sakit rasanya. Biasanya kita akan, loh, kok bisa kamu jatuh? Gimana tadi ceritanya? Kamu tadi ngapain? Atau misalnya kita berpandangan, cuman jatuh gitu aja nggak apa-apa kok, cuman luka kecil nggak apa-apa. Nah, kita tidak lupa menyertakan apa namanya, kita lupa mendengar dengan empati. Padahal poinnya adalah masih sakit loh Ma rasanya, aku masih takut, aku jadi takut deh Ma kalau lewat jalanan itu gitu misalnya dia naik sepeda, aku jadi nggak berani nih, misalnya dia naik sepeda
ke sekolah, biasanya dia ke sekolah naik sepeda terus dia jatuh. Aku jadi takut deh ke sekolah naik sepeda, nanti aku takut aku jatuh lagi. Tapi aku udah hati-hati. Poin yang perasaannya dia itu sebenarnya nggak kita dengarkan gitu. Kita lebih penting gimana sih peristiwanya, gimana sih apa namanya kejadiannya gitu, supaya nanti lain kali tidak kejadian lagi. Ya betul, memang itu harus dibahas juga gitu, supaya mereka tahu berefleksi juga gitu terhadap peristiwa tersebut, apa yang bisa mereka ambil dari pelajaran jatuhnya itu. Tetapi rasanya mereka itu lupa kita sertakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita secara tulus memahami perjuangan anak dengan hati yang penuh empati? Jadi anak struggling nih sebenarnya, tapi kita tidak berusaha untuk secara tulus memahami atau mengerti strugglingnya atau merasakan dia udah struggling, dia udah berdaya juang gitu, udah berjuang. Misalnya ada anak kita cerita, aku nggak mau sekolah, aku takut, aku nggak enak di sekolah, aku sudah berusaha temenan misalnya, tapi teman-teman selalu ngejek aku, maksa aku. Kemudian responnya kita biasanya alih-alih untuk bicara perasaannya atau memperhatikan perasaannya, kita biasanya lebih menyatakan misalnya, makanya kamu kalau sama teman itu lebih perhatian lagi ya, atau misalnya kamu makanya jadi anak yang ramah sama orang, jangan judes-judes misalnya. Tapi coba kamu belajar dia, kalau kamu berprestasi, orang lain pasti akan lihat dirimu. Itu benar, itu nggak ada yang salah dari pesan-pesan kita ini. Tetapi ada yang terabaikan kalau kita hanya menyatakan seperti itu, yaitu perasaannya bahwa atau upayanya itu kayak kita nggak apresiasi gitu. Aku sudah berusaha loh ini. Ya Mbak Ika, thank you. Mungkin contoh-contohnya bisa dipercepat aja supaya boleh. Seluruh materinya bisa ini Mbak. Iya. Ini tinggal 2 slide lagi sih Mbak. Oke. Karena banyak pertanyaan nih mungkin. Oke. Monggo silakan. Oke. Nah, kemudian intinya dari pertanyaan reflektif tadi adalah, dan jawabannya dan donnya gitu, bahwa sebagai orang tua upayakan kita tidak lack of empathy, artinya tidak kehilangan empati pada anak. Karena ketika perasaan dan emosi tidak dihargai dan diakui, anak akan belajar berhenti memiliki perasaan, mengubur perasaan mereka, kemudian juga membuat mereka juga belajar gitu mengabaikan perasaan dan emosi, dan yang terutama lagi menghambat orang tua memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak adalah didengar perasaannya ketika bercerita. Yes. Jadi ketika kita menunjukkan lack of empathy, ya tentunya kita nggak akan mengajarkan dia bagaimana berempati. Yes, betul. Jadi kita nggak mengapresiasi emosi dan perasaan. Oke, yang berikutnya, gimana sih langkah yang lain atau tips yang lain? Kita bisa membuka kesempatan untuk mempercakapkan emosi. Kalau tadi kan sudah tutup gitu ya, bicara tentang emosi, karena kita udah langsung jump to conclusion, kesimpulan, kemudian kita langsung problem solving gitu. Tapi kita bisa membuka kesempatan untuk mempercakapkan emosi. Misalnya, apa sih yang kamu rasakan? Pertanyaan apa yang kamu rasakan itu kadang-kadang jarang banget kita lontarkan. Kita lebih, apa sih kejadiannya? Gimana sih caranya? Padahal dengan dipahami perasaannya, maka membuat anak dicintai. Membuat anak merasa lebih dicintai, kemudian merasa aman. Sehingga lebih mudah untuk belajar memahami perasaan anak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hindari pola komunikasi yang judgmental dan menilai. Misalnya, contohnya, aku tadi dimarahi guru. Aku tadi aku pulang sekolah, aku tadi dimarahi sama guruku. Respon kita,
kamu ngapain? Kamu bandel kali ya? Kamu nggak dengerin kali ya? Kamu ada jalan. Kemudian juga ini ya penting juga sikap yang fleksibel. Fleksibel ini bukan artinya tanpa standar, aturan, dan konsistensi ya, karena standar, aturan, dan konsistensi itu tetap harus mutlak menjadi nuansa dalam pola pengasuhan orang tua. Tetapi ini fleksibel yang tetap dengan konsistensi versus kaku dan perfeksionis. Contohnya apa? Kita punya standar. Dalam hidup pasti kita punya standar. Itu standar kita sebagai orang tua, gitu ya, standar. Kemudian kita menerapkan itu kepada anak. Standar-standar hidup, standar-standar nilai, standar-standar apapun ya. Nah, ketika anak tidak mampu melampaui standar atau mencapai standar tersebut, biasanya yang kita lakukan adalah kita mengkoreksi gitu ya, misalnya mengkoreksi standar tersebut, atau kita menegur, atau kita mengevaluasi, kita mengkritik, tanpa kita berusaha lihat ada apa sih di balik proses itu, tanpa kita berusaha memahami, oh kenapa dia nggak bisa mencapai standar. Nah itu kalau kita kaku dan perfeksionis, standar ya harus seperti itu, nggak bisa, nggak boleh, nggak. Cara nyapu misalnya, nyapu di rumah lah, harus gini loh dek, gitu, nggak bisa yang lain. Cara motong misalnya apa, motong masakan gitu, sayuran atau apa, harus seperti ini loh. Kalau ini nggak bisa, dia harus seperti ini. Tanpa kita paham bahwa lo dia kan memang masih belajar. Gitu. Dia memang bukan tipe orang yang detail sehingga nggak akurat gitu, potongannya nggak sama. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita nggak fleksibel lah. Kemudian juga kita dorong, yang lain lagi adalah dorong anak untuk aktif berinteraksi sosial dengan komunitas yang lebih beragam. Jadi ini dengan praktikal mereka mempraktekkan sendiri gitu ya, berada di tengah-tengah komunitas yang lebih beragam, membuat mereka juga belajar bahwa oh ada temanku loh yang sulit hidupnya. Gitu. Iya Mbak Ika, sorry, mohon maaf. Ini waktu kita untuk tanya jawab sudah terampil 20 menit. Apa kita stop dulu saja? Atau masih mau dilanjutkan dalam waktu 2-3 menit? 5 menit aja, ya 2 menit ya. Oke. Mohon maaf. Gak apa-apa ya Mbak Ani. Iya. Oke, kemudian mengajak anak berefleksi tentang dirinya. Kita juga bisa mengajak anak berefleksi tentang dirinya. Apa sih yang kamu harapkan orang lain memperlakukanmu? Kemudian pengalamanmu, pikirkan dari pengalamanmu, pikirkan apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain terhadapmu untuk membuatmu merasa nyaman. Jadi berefleksi tentang dirinya. Okay. Apa yang dirinya inginkan orang lain terapkan pada dia. Okay. Kemudian mengajak anak melatih sikap empati dalam kehidupan. Misalnya kata-kata jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih secara tulus. Karena maaf, tolong, dan terima kasih secara tulus ini sebenarnya didasari oleh rasa empati. Ketika kita minta maaf, kita pahami, kita pasti akan berusaha memahami dulu tentang situasinya dia. Ketika kita minta tolong, kita memperlakukan dia setara gitu ya, maksudnya memahami situasinya sehingga tolong dong gitu. Kemudian terima kasih pun juga gitu. Kemudian membuat pertimbangan perilaku berdasarkan perasaan dan situasi kondisi orang lain. Jadi bukan secara normatif. Jadi kamu besok tolong ya bantuin tugas bantuin mama karena mama harus misalnya ada pekerjaan dan sebagainya. Jadi bukan ini ya aturannya kamu hari ini nggak harus gini karena memang anak harus membantu orang tua. Tetapi mengajak dia memberi feedback. Mohon maaf. Terakhir deh. Ya. Sampaikan pada anak yang terakhir ya Mbak, sampaikan pada anak bahwa dunia dan lingkungan di luar sana aman. Jadi hambatan supaya tidak terhambat untuk anak khawatir dimanipulasi atau berasumsi. Ini terakhir ya Mbak ya, ini penting terakhir aja. Penting ini ya. Ingat, yang perlu diingat adalah anak laki-laki dan anak perempuan itu harus bersama-sama belajar berempati. Jadi nggak ada bedanya anak laki-laki dan anak perempuan itu. Jadi laki-laki itu nggak ini perasaan nggak gitu, tapi semuanya harus kita latih untuk memang belajar berempati.
Terus yang penting lagi, karakteristik anak memang beda. Ada yang cenderung gunakan rasa, ada yang lebih pikir. Yes, betul. Tetapi rasa empati bisa dikembangkan dalam diri setiap individu sebagaimanapun tipe karakteristik anak. Jadi dia memang rasional, bukan berarti dia nggak bisa belajar berempati. Itu aja Mbak Ani, mohon maaf. Terima kasih Mbak Ika. Sudah selesai ya. Papa